Kali ini insya Allah saya akan membahas tentang masalah keutamaan orang yang berilmu dan para ulama. Dari kitab Tanghil Qaul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal utawi Al-babul awali utawi bab kang sawiji. Al-babul awalu utawi bab kang sawiji. Iku fadilatil ilmi ing dalem nutarakeun kautamaan wong kang berilmu wal ulama lan pira-pira ulama. Qala isandi ka sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibni Mas'udi. Ibni Mas'udin, Ibnu Mas'ud radhiya muga mikari ridho sapa Allah anhu saking Ibnu Mas'ud. Yabna Mas'udi, Yabna Mas'udin, Ibnu Mas'ud, julusuka lungguh sira saatan ing dalam sajongjonan sajam pi majlisil ilmi ing dalam majlis ilmu la tamasuk qalaman ora anggepok ing pulpen wala taktubu dan ora nulis siro harpan ing sahurup iku khairul laka lebih bagus laka maring siro min itki alfi raqabatin tinimbang ngamerdekakeun 1000 abid. Wa nadharuka lan utawi ningali sira ila wajhil ilmi maring wajah wong kang berilmu iku khairul laka lebih bagus laka maring sira min alfi farsin tinimbang saking 1000 kuda tasodaqta nyodakohan sira biha kalawan ieu faras fi sabilillah ing dalam dalan Allah. Wassalamu kan utawi salam sira alal alimi atas wong kang berilmu iku khairul lebih bagus laka maring sira. Iku khairun lebih bagus laka maring sira min ibadatin saking ibadah alfisanatin 1000 tahun. Kata Kangjeng Nabi Muhammad SAW kepada Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya kepada Ibnu Mas'ud itu. Ibnu Mas'ud julusuka duduknya kamu di majlis ilmu 1 jam, tidak memegang pulpen, tidak menulis huruf, satu huruf pun tidak menulis satu huruf pun ketika gurunya menerangkan suatu ilmu, tidak ditulis, tidak membawa pulpen. Apalagi membuat pulpen dan menulis setiap ucapan yang guru ucapkan ditulis oleh muridnya. Ini tidak menulis dan tidak membawa pulpen. Itu lebih bagus daripada memerdekakan 1000 abid, ya. Jadi membawa pulpen, tidak membawa pulpen, walaupun tidak membawa pulpen dan walaupun tidak menulis satu huruf pun ketika gurunya menerangkan suatu ilmu kepada muridnya, itu sama saja itu lebih bagus daripada memerdekakan 1000 abid. Apalagi kita membawa pulpen dan menulisnya itu. Wa nadharuka dan melihatnya kamu kepada wajah yang berilmu itu lebih bagus daripada daripada 1000 kuda yang disedekahkan di jalan Allah, ya. Jadi ketika ada seseorang melihat kepada wajah yang berilmu, melihatnya bukan karena kesal, ya, wah saya kesal melihat ulama itu misalkan, naudzubillah. Jadi melihatnya karena Allah, melihatnya dengan sesenang hati, sesuka hati kita,
maka itu lebih bagus daripada menyedekahkan 1000 kuda, ya, di jalan Allah, menyedekahkan 1000 kuda di jalan Allah. Kemudian, dan salam kamu kepada orang yang berilmu, ya, misalkan kita masuk ke suatu ruangan ulama gitu ya, ke orang yang berilmu, mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu misalkan. Nah itu teh lebih bagus daripada ibadah 1000 tahun katanya, lebih bagus daripada ibadah 1000 tahun. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam misalkan di Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqihu ngerti ne, wahidun kang sawiji, mutawariun tur kang apik, iku asyaddu lebih bagus ala syaitani tinimbang saking setan, min alfi abidin saking 1000 abid mujtah, saking 1000 ibadah gitu ya, mujtahidin kang sungguh-sungguh, jahilin tur kang bodoh, waroin tur kang apik. Jadi mengertinya seseorang satu ilmu, ya, mengertinya seseorang ilmu tapi diamalkan itu misalkan kita mempunyai ilmu dari guru kita tentang masalah wudu. Nah wudu itu ketika misalkan kata gurunya mau membasuh muka, kita harus menggenangkan dulu air di tangan kita, kemudian ketika air mau disampaikan ke muka kita, kita niatkan nawaitu wudu'a li rabbil hadasil asgori fardhulillahi ta'ala. Nah gitu, ini itu diamalkan oleh si murid tersebut. Nah ketika diamalkan, kemudian dia itu meraksa, menjaga dari kesalahan, menjaga terus dari perbuatan yang tidak dilaksanakan, istiqomah melaksanakan apa yang gurunya diceritakan, ya, itu lebih bagus, ya, lebih bagus daripada setan ibadah 1000, ya, ibadah 1000 kali. Tapi setan itu ibadahnya mujtahid, dengan sungguh-sungguh setan itu ibadahnya. Setan ibadah sungguh-sungguh, tapi kan jahilin, bodoh, setan itu ibadahnya dengan kebodohan sendiri, tidak pakai ilmu, waroin tapi apik lagi, tapi bodoh. Nah itu tapi lebih bagus, ya. Jadi orang yang mengerti ilmu diamalkan, mengamalkan dengan hati-hati, itu lebih bagus daripada ibadahnya setan yang sungguh-sungguh tapi bodoh dengan apik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sandika sallallahu alaihi wasallam, kang jeneng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi utawi kapunjulan wong kang berilmu, alal abidi ing atase wong kang ibadah, kafalil qamari kaya ngungkulane qamar bulan lailatul badri ing dalem wengian bulan purnama ala sa'il kawakibi ing dalem sakakarine pira-pira bintang. Jadi kata Kangjeng Nabi Muhammad SAW, keutamaannya orang yang berilmu di atas orang yang melaksanakan ibadah, ya, orang yang berilmu kemudian itu mengamalkan ibadah, ya, sering ibadah, itu bagaikan lebih utama
daripada bulan di malaman bulan purnama. Kemudian di pinggirnya itu banyak bentang-bentang yang indah. Jadi orang yang berilmu itu kemudian ibadah, orang yang berilmu itu lebih bagus daripada, lebih terang cahayanya daripada bulan purnama. Kemudian bulan purnama itu di pinggirnya dihiasi dengan bintang-bintang yang sangat indah. Itu lebih bagus ya, orang yang berilmu itu lebih bagus daripada bulan purnama itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man utai sepong ing iku ing taqala kang ngalih sapa si man liya ta'allama dapun yenta ngaji sapa si man aliman ing ilmu gupiro maka den hampura lahu man siman qabla ayyah tua ing dalam sandurungi yenta ngalengkahaken sapa si man. Kata Kangjeng Nabi, barang siapa yang memindahkan kakinya untuk mencari ilmu ya, maka Allah mengampuni dosanya orang yang mau melengkahkan kakinya ya untuk mencari ilmu. Sebelum melengkahkan atau mengangkatkan kakinya untuk mencari ilmu, ada niat untuk mencari ilmu ya. Artinya sebelum melangkahkan dia itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam akrimu ngamuliakeun sira al ulama ing ulama fa innahum maka satuni ulama indallahi ing dalam sandingnya Allah iku kuramau pira-pira kang mulia mukramun tur kang den mulyaakeun. Jadi kita kata Kangjeng Nabi disuruh untuk memuliakan para ulama ya. Muliakanlah para ulama sok. Jangan kita menghinanya ulama. Ulamanya bukan ulama ulama yang benar-benar ulama ahli ibadah. Ulama yang istiqomah ibadah kepada Allah itu harus kita muliakan, jangan kita hinakan, naudzubillah. Karena kenapa ulama itu mungguh Allah ya, orang yang mulia di sisi Allah. Kemudian ulama itu yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita kalau memuliakan ulama ya, karena ulama itu dimuliakan oleh Allah gitu. Masa kita Allah memuliakan ulama kita enggak memuliakan ulama? Jadi kita itu harus memuliakan ulama, sebab ulama itu al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dika sapa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man nadhara man utai sapa iku nadhara kang ningali sapa ila wajhil ilmi ila wajhil alimi ing atase wajah wong kang berilmu nadrotan kalawan sa leretan papariha maka ngabungahakeun biha kalawan ieu siman para papariha maka ngabungahakeun maka bunga sapa siman biha kalawan ieu nadrotan khalaqa maka ngadamel sapa Allah taala min tilkan nadrati saking mengkono-mengkono saleretan malakan ing malaikat yastagwiru jaluk pangampura sapa Allah sapa malak lahu maring isiman ila yaumil qiyamati ing dalam tumakang maring dina kiamah. Jadi orang yang melihat kepada wajah yang berilmu ya, misalkan ulama
melewat di hadapan kita, kemudian kita pandang dengan sesenang hati, bukan memandangnya karena benci, tapi dengan sesenang hati, ikhlas, ya. Atau guru ketika menerangkan suatu ilmu, kemudian kita pandangnya bukan karena pun dipandang karena maksiat, kalau cewek gurunya laki-laki, atau bukan karena kesal. Ini memandangnya dengan senang hati, ya, dengan senang hati. Maka kita merasa senang, ya. Maka kita merasa senang ketika kita memandang ulama, maka hati kita merasa senang. Kemudian Allah menciptakan, ya, orang yang melihat tadi kepada orang yang berilmu, malaikat meminta ampun kepada Allah bagi orang yang melihatnya, satu orang kepada ulama, ya, meminta ampunnya di hari kiamat. Jadi kita akan diminta ampunkan oleh malaikat ketika kita melihat kepada wajah orang yang berilmu dengan senang hati. Masya Allah. Wa qala usandika sabaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akrimu ngamuliakeun sira kabeh ulama alima ing wong kang berilmu. Faqad akramani, maka teman-teman wis ngamuliakeun ni ingsun. Maka teman-teman wis ngamuliakeun sapa siman ni ingsun. Waman akramani, lan waman utai sapa wong akramani wis ngamuliakeun sapa siman ni ingsun. Faqad akramallah, maka teman-teman wis ngamuliakeun sapa siman Allah ing Allah. Pamakwahu, maka utawi enggon balik ni siman iku aljannata ing surga. Iku aljannatu surga. Jadi kata Kangjeng Nabi, barang siapa yang memuliakan ulama, maka dia itu sama saja memuliakan Kangjeng Nabi. Dan barang siapa yang memuliakan Kangjeng Nabi, ya, maka sama saja dia itu memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, pamakwahu al-jannah, ya. Pamakwahu al-jannah, maka orang tersebut tempat baliknya itu al-jannah. Al-jannatu surga. Wa qala wisandika sapa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naumal alima, utawi turune wong kang berilmu. Naumul alimi, utawi turune wong kang berilmu iku afdalu min ibadatil jahili, lebih utama min ibadatil jahili, saking ibadah wong kang bodoh. Nah, jadi tidurnya orang yang berilmu itu lebih utama daripada ibadahnya orang yang bodoh, ya. Jadi ibadah tidurnya orang yang berilmu itu. Wa qala isandika sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama, man utai sapa wong ta'allama kang ngaji sapa si eman baban ing sabab minal ilmi saking ilmu, ya'malu hale ngamalakeun sapa si eman bihi kalawan ieu ilmu, aw lam ya'mal atawa orang ngamalakeun sapa si eman bihi kalawan ilmu, kana maka ono sapa si eman iku afdala lebih utama min ayyu salat tinimang saking
yen ta salat sapa si iman alfa rakaatin ing sengewu rakaat tatawuan tur karena Allah Ta'ala. Barang siapa yang mengaji sabab, ya, ada santri ngaji sabab, ya, minal ilmi, dari ilmu, kemudian santri tersebut mengamalkan ilmunya dari sabab tersebut atau tidak mengamalkan, maka bukti orang yang mengaji satu bab tersebut mau diamalkan atau tidak lebih utama daripada orang yang sholat 1000 rakaat karena Allah Ta'ala, sholat sunnah, ya. Jadi orang yang mengaji sabab diamalkan atau tidak diamalkan itu lebih utama dari orang yang sholat 1000 rakaat sholat sunnah karena Allah Ta'ala. Wa qala bisandika sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man zara man utai sapa iku zara sapa sampean alim ingkang wong kang berilmu fa ka'annama maka kaya satune fa ka'annama zaroni maka kaya satune zarah sapa siman ingsun wa man safaha lan man utai sapa wong safaha kang musafaha sapa siman aliman atau salaman sebagaimana aliman ilmu kamu ilmu faka annama sofahani maka kaya satu ni sebuah siman sofahani maka sesalaman sebuah siman ingsun wamalan utawi sebuah si wong iku jalasa kang lungguh sebuah siman aliman ingwong kang berilmu faka annama maka kaya satu ni sebuah siman jalasani lungguh ni ingsun fi dunya ing dalam dunia waman dan utai sapa wong jalasani kang lungguh sapa siman ingsun fi dunya ing dalam dunia ajlastuhu maka ngajak lungguh ingsun hu ing isiman ma'iya yaumil qiyamah ing dalam semartane dina kiamat. Nah, kata Kangjeng Nabi, barang siapa yang berziarah kepada ulama maka dia itu sesungguhnya berziarah kepada kami. Jadi ketika kita belum mampu untuk ke Mekah, ya, belum mampu untuk ke Mekah, kan Mekah itu ibadah haji atau umroh itu wajib kan, haji itu wajib kan. Tapi kalau kita tidak mampu, tidak diwajibkan. Nah, kita sebelum ziarah kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW karena kita tidak mampu, ya, misalkan kita tidak mampu, sok ziarah kepada ulama, karena ziarah kita kepada ulama sama saja kepada ziarah kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian barang siapa yang musafahah atau bersalaman dengan ulama, maka sesungguhnya dia itu bersalaman dengan kami, kata Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita bersalaman dengan ulama, maka dia itu sama saja dengan bersalaman dengan Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang duduk dengan ulama, duduk ketika kita mengaji di majlisil ilmi, duduk bareng, maka dia itu sesungguhnya sama saja dengan duduk dengan Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Jadi kita ketika meriung, mengumpul, mengaji bebarengan dengan para ulama, ya, maka dia itu sesungguhnya sama saja duduk dengan Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Duduknya di dunia, ya, sama saja duduk di dunia. Dan barang siapa yang duduk dengan kami, kata Kangjeng Nabi Muhammad SAW, di dunia ajlastuhu, maka Kangjeng Nabi
mengajak duduk di hari kiamat. Masya Allah. Jadi ketika kita duduk dengan para ulama, sama saja duduk dengan Kangjeng Nabi. Dan barang siapa kita duduk dengan Kangjeng Nabi, karena kita kan tidak mungkin bertemu dengan Kangjeng Nabi, sok duduk dengan para ulama, sama saja dengan duduk dengan Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang duduk dengan Kangjeng Nabi di dunia maka sama saja, maka Kangjeng Nabi akan mengajak duduk di hari kiamat nanti. Masya Allah, tabarakallah. Al-Babusani wallahu alam bisawab.